Salam pertemuan para santri, salam persaudaraan Ihdal Ulum, salam syarhil Quran kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama tiada kata yang paling indah, tiada lagu yang paling merdu selain mengucap alhamdulillah. Puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberi kita sehat badan waras pikiran sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Salawat bermahkotkan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah dan yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islam, ya, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada sekarang ini. Ta'zim wal ikraman kami kepada ujung pimpinan Ma'had Ihdal Ulum Al-Aghiliyah Adi beserta keluarga. Ta'zim wal ikraman kami kepada seluruh dewan guru, baik dewan guru putra maupun dewan guru putri yang sudi kiranya mengajari kami. Dan yang teristimewa sekali kepada santriwan dan santriwati yang kami cintai, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Coach Bernie dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management Equity and What Will Be Important in Future, memprediksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi bahwa begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, manusia-manusia hebat banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi bahwa penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi akan memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas, tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia maya hingga ke dunia nyata, dari musala masuk ke ruang-ruang vihara hingga ke gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang berbasis kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang dalam teknologi sehingga banyak media yang diisi oleh tayangan yang dapat merusak pikiran dan hati. Mulai dari tayangan pornografi hingga porno aksi, beragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi, bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang dapat merusak jati diri generasi pada bangsa ini. Jika hal ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabakah syarhil Quran malam ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Dari sini kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk melakukan sebuah pergerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang dasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan luluh tanpa balas. Melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pelenggaran wayang, sehingga ia menonton tenang, senang, tertawa dia, tidak uring-uringan bisa sambil makan, pulangnya kenyang. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak yang mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwatul fil hikmati mendorong adanya transformasi dakwah era digital. Konten dakwah juga harus buat unik, asyik dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Dakwahmu ketinggalan. Bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat kami simpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dapat dilakukan pada dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Yang kedua, dari konten yang ditonton menjadi asik menonton, dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi, dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Untuk menuntut syarah syariah Quran kami pada malam ini, kami akhiri dengan sadaqallah
satu